Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar batik hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa ya. Kemarin anak-anak telah belajar menciptakan motif batik bantul, seperti membuat pola motif batik bantul, membuat motif batik kain jejarik bantul, dan sejarah motif batik bantul. Kali ini anak-anak akan belajar membatik bedah hias dengan motif batik bantul. Yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu yang pertama benda hias motif batik dan yang kedua jenis-jenis benda hias batik. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Nah, sekarang kita akan belajar tentang benda hias motif batik. Benda-benda yang menjadi pajangan ruang saat ini banyak yang dihiasi dengan motif batik. Motif batik akan menambahkan kesan istimewa pada benda-benda tersebut. Bahkan sekarang, benda apapun banyak yang bermotif batik. Benda hias adalah barang yang diperindah dengan berbagai cara, sehingga menjadi hiasan di tempat tertentu. Salah satunya benda hias batik. Benda hias batik merupakan benda yang diperindah dengan motif batik. Selain dengan teknik pembatikan, benda hias batik juga dapat dibuat dengan dilukis motif batik menggunakan cat. Kira-kira apa saja ya contoh benda hias batik? Contoh pertama, benda hias batik yang terbuat dari gerabah. Di daerah Kasongan banyak gerabah yang dibuat dengan motif batik. Hasil kerajinan gerabah yang diproduksi di Kasongan pada umumnya berupa guci, pot, souvenir, dan sebagainya. Yang kedua, benda hias yang terbuat dari bambu. Benda hias yang terbuat dari bambu seperti celengan dan hiasan dinding. Yang ketiga, benda hias yang terbuat dari kayu. Di desa wisata Krebet, Sendang Sari, Pajangan, Bantul, batik tidak hanya dibuat di atas kain, tetapi juga memakai media kayu. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan belajar jenis-jenis benda hias batik. Yang pertama yaitu boneka kayu. Boneka kayu termasuk benda hias tradisional. Boneka kayu memakai kain batik. Motif yang dipakai adalah parang. Sepasang boneka kayu dinamakan loro blonyo. Yang kedua yaitu wayang kayu. Wayang kayu terbuat dari kayu. Tokoh wayang dalam wayang kayu adalah Punokawan. Selanjutnya yaitu kucing kayu. Kucing kayu dibuat dari kayu. Bentuknya indah karena dihias batik. Yang keempat yaitu topeng kayu. Topeng kayu ditempel di dinding. Warnanya indah dan menarik. Topeng ini dihiasi dengan batik teruntung. Yang kelima yaitu bebek kayu. Bebek kayu dihiasi dengan motif batik. Warnanya indah dan menarik. Bebek kayu ini dihiasi batik teruntung. Dan yang terakhir yaitu keenam, burung kayu. Burung kayu ini dipasang di dinding atau diletakkan di lantai. Badan dan bulunya bagus. Burung ini dihiasi dengan motif batik. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang jenis-jenis benda hias batik? Terima kasih. Selamat belajar anak-anak.